Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Budian. Sebelumnya anak-anak sudah belajar di video pertama, part 1 tentang bilangan. Kali ini Bu Guru akan melanjutkan mengajak anak-anak untuk berlatih soal lagi. Kali ini dengan materi pola bilangan. Jadi yang dimaksud dengan pola bilangan ini adalah bilangan yang disusun sedemikian rupa sehingga dia membentuk pola yang berurutan atau pola yang teratur begitu. Nah, untuk pola bilangan sendiri ini sebenarnya tidak ada rumus khususnya anak-anak. Jadi anak-anak bisa mengeksplor untuk menentukan bilangan yang perlu anak-anak cari. Kuncinya adalah anak-anak perbanyak latihan soal tentang pola bilangan ini sehingga anak-anak punya banyak gambaran bentuk-bentuk pola yang biasa muncul di soal. Oke, langsung saja kita simak soal yang pertama. Tapi sebelumnya jangan lupa siapkan dulu kertas. Nanti silahkan anak-anak menjawab pertanyaan Bu Guru di kertas itu dulu ya. Jadi videonya silahkan di pause, anak-anak mengerjakan di kertas anak-anak. Setelah selesai ketemu jawabannya, anak-anak putar kembali video Bu Guru, kemudian menyimak pembahasan soalnya. Nah, terus dicocokkan jawaban anak-anak sudah betul atau belum. Oke, langsung soal yang pertama. Lengkapi pola bilangan berikut. Ada bilangan 2, 4, 8, 16. Kemudian anak-anak diminta mencari 3 bilangan berikutnya. Silahkan anak-anak pause dulu video ini, kemudian kerjakan sendiri di kertas yang sudah disediakan. Oke, sudah ketemu jawabannya anak-anak. Sekarang kita bahas bersama ya. Dan pola bilangan ini dimulai dari angka 2, kemudian lanjut 4, kemudian 8, kemudian 16. Bu Guru tuliskan ulang di sini ya, supaya lebih leluasa menuliskannya Bu Guru. 2, 4, 8, kemudian 16. Ini termasuk pola bilangan yang mudah menurut Bu Guru. Jadi anak-anak lihat, bilangan pertama adalah 2, kemudian 4, kemudian 8, kemudian 16. Nah, ini polanya tentu sudah gampang dilihat ya anak-anak ya. 2 menjadi 4 itu karena dikalikan 2. Lihat, 4 jadi 8 itu karena dikalikan 2. Nah, 8 jadi 16 itu dikalikan 2 juga. Jadi pola bilangan ini adalah pola bilangan dengan mengalikan 2 bilangan sebelumnya. Jadi otomatis bilangan selanjutnya juga dikalikan 2. 16 kali 2 berapa anak-anak? 32. Oke, selanjutnya juga kalikan 2 lagi. 32 kali 2 hasilnya 64. Oke, kemudian kalikan 2 lagi. 64 kali 2 sama dengan 128. Berarti 3 bilangan berikutnya adalah 32, 64, dan 128. Bagaimana jawaban anak-anak? Sudah betul atau belum? Oke, kalau sudah betul kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 2. Masih sama perintahnya, anak-anak diminta melengkapi pola bilangan. Kali ini diawali dengan 1, kemudian 4, lalu 9, dan 16. Silakan anak-anak pause, kemudian kerjakan sendiri dulu. Bagaimana anak-anak sudah menemukan polanya kah? Kita lihat ya, Bu Guru tuliskan 1, 4, 9, 16. Nah, kalau anak-anak jeli ya, bilangan-bilangan ini merupakan hasil dari pangkat 2 suatu bilangan, begitu ya. Jadi 1 ini merupakan hasil dari 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 adalah 1. Kan? 4 itu adalah hasil dari 2 pangkat 2. Ya. 9 itu adalah hasil dari 3 pangkat 2. Kemudian 16 adalah hasil dari 4 pangkat 2. Jadi pola bilangan ini menggunakan pola bilangan kuadrat. Jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, begitu. Otomatis bilangan selanjutnya juga melanjutkan dari pola ini. Jadi bilangan berikutnya adalah 5 pangkat 2. Berapa anak-anak?
Ya, 25. Kemudian lanjutannya adalah 6 pangkat 2. Berapa? 36. Berikutnya 7 pangkat 2. Berapa anak-anak? Ya, 49. Jadi 3 bilangan berikutnya untuk melengkapi pola bilangan ini adalah 25, 36, dan 49. Mudah ya anak-anak ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Masih sama. Kali ini diawali dengan 1, kemudian 1 lagi, lalu 2, 3, dan 5. Silahkan anak-anak kerjakan sendiri dulu. Bagaimana anak-anak? Sudah ketemukah polanya? Oke, kita bahas bersama ya. Bu Guru tuliskan dulu. 1, 1, 2, 3, 5. Oke, kita lihat. Kalau kita lihat pola ini, ya kita lihat 1 ditambahkan dengan 1, maka hasilnya adalah 2. Ya kan? Jadi dengan pola ini dengan menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya. Gitu. Berarti untuk bilangan selanjutnya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ya kan? Berarti selanjutnya 2 ditambah 3, maka hasilnya 5. Maka untuk bilangan selanjutnya tentunya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Untuk berikutnya 5 ditambah 8 sama dengan 13. Untuk berikutnya 8 ditambah 13 sama dengan 21. Begitu anak-anak. Jadi 3 bilangan berikutnya untuk melengkapi pola ini adalah 8, 13, 21. Guru ulangi lagi ya supaya anak-anak paham. Jadi pola bilangan ini adalah dengan menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Berarti berikutnya 5 ditambah 8 sama dengan 13. Berikutnya 8 ditambah 13 sama dengan 21. Begitu anak-anak. Bagaimana? Sudah ada gambaran? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih sama, anak-anak diminta melengkapi pola bilangan. Kali ini dimulai dengan 2, lalu dilanjut 1, lalu 4, 3, 6, dan 5. Anak-anak cari sendiri dulu ya. Oke, sudah ketemukah anak-anak? Kalau sudah, silahkan simak pembahasan dari Bu Guru ya. Anak-anak lihat, ada yang unik dari pola bilangan ini. Jadi 2 dan jadi 1, berarti kan turun ya. Lalu naik lagi. 4, turun lagi. 3, naik lagi jadi 6, turun lagi. Berarti naik, turun. Nah, dengan pola seperti ini, tuh anak-anak bisa mengerjakan dengan pola loncat ya. Jadi 2, ini gabungannya dengan 4, lalu dengan 6. Ya, 2 jadi 4 itu ditambahkan 2. Oke. 4 jadi 6 itu ditambahkan 2. Lalu selanjutnya pasti tambahkan 2 lagi. 6 tambah 2, 8. Begitu ya. Berikutnya loncat 1 ya. 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, tinggal sekarang kita mencari pola yang berikutnya lagi. Dari bilangan yang awal dulu ya. Ini kita mulai dari 1, Guru beri tanda kotak. 1 jadi 3. Ini juga ditambahkan 2. Ya kan? 3 jadi 5, dan Guru kotak ditambahkan 2 juga. Maka berikutnya juga tambahkan 2 juga. 5 tambahkan 2. Hasilnya adalah 7. Berarti untuk melengkapi pola ini adalah 8, 7, 10. Begitu. Jadi dengan polanya selang-seling gitu ya, seling 1 ya.
Bagaimana anak-anak? Pahamkah? Kalau belum paham bisa diputar ulang ya bagian pembahasan soal ini supaya anak-anak bisa lebih memahami begitu. Kalau sudah paham berarti bisa lanjut ke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada lingkaran yang berisikan 3 bilangan gitu. Jadi sebentar. Oke, ini ada angka 3, 15, kemudian 27 untuk lingkaran yang pertama. Kemudian lingkaran kedua ada 5, 37, dan yang bagian ini kita disuruh mencari gitu ya. Kemudian yang lingkaran ketiga, bagian yang biru ini kita disuruh mencari, kemudian di sini 57, lalu 45. Nah, kalau anak-anak perhatikan, di sini ada bilangan yang sudah tampak polanya begitu ya berurutan. Yang mana anak-anak? Ya, yang sudah terisi semua ini. 27, 37, 57 ini berurutan. Hanya saja ada yang dihilangkan yaitu 47. Bu Guru ulangi lagi. 27, 37, lalu 57 ini berurutan. Ya, sebagai pengecohnya itu 47-nya tidak dituliskan di sini ya. Bu Guru tuliskan di sini ya. 27, kemudian 37, lalu 57. Nah, di tengah-tengahnya sini seharusnya ada bilangan 47. Ini Bu Guru tuliskan dengan warna yang berbeda. Begitu ya, biar anak-anak mudah. Nah, sekarang kita lihat. Di yang bagian ini, kita lihat dulu, ada bilangan 3. Lalu 5. Kita tuliskan di sini ya. 3. Kemudian 5. Nah, ini tampaknya membentuk bilangan juga. Setelah 3, 5, tentu selanjutnya adalah 7. Setelah 7 maka 9. Nah, kita lihat ini, kepunyaan ini yang Bu Guru beri panah. Berarti di bagian yang Bu Guru centang ini adalah 9. Begitu. Kemudian untuk yang berikutnya, Bu Guru ganti warna dulu biar anak-anak lebih mudah. Nah, di bagian yang 27 ini, lingkaran yang pertama itu ada angka 15. Bu Guru tuliskan di sampingnya sini ya, warna biru. 15. Kemudian yang di bagian 37 ini masih kosong, kita disuruh mencari. Lalu yang di 57 ini adalah 45. Nah, ini 15, kemudian jadi 45. Ini sepertinya juga membentuk pola anak-anak. Ya, ayo ditebak. Oke, 15, kemudian pastinya sini adalah 25. Lalu di sini 35, lalu 45. Ya, betul kan polanya? Berarti untuk mengisi bagian yang lingkaran kedua ini, maka isinya adalah 25. Begitu anak-anak. Bagaimana, ada gambaran-kah? Kalau anak-anak masih bingung, silahkan diputar ulang ya di bagian penjelasan soal ini. Diputar berulang-ulang supaya anak-anak mendapatkan gambaran, supaya anak-anak paham. Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini masih sama, kita disuruh mencari bagian yang hilang, angka yang hilang dari segitiga ini ya. Jadi untuk segitiga yang pertama, ini Bu Guru tuliskan dulu. Ini ada garisnya ya, tapi agak tidak terlihat ini. Ini jadi bentuknya segitiga seperti ini anak-anak. Bu Guru tebalkan dulu. Ya. Oke, kita lihat. Anak-anak bisa pause dulu, kemudian diotak-atik. Nah, apa sih kaitannya segitiga yang pertama ini, angka-angka yang ada di segitiga yang pertama ini? Apa kaitannya? Coba anak-anak otak-atik sendiri dulu ya. Nanti kalau sudah ketemu, anak-anak bisa menyimak pembahasan dari Bu Guru. Oke, nah kita lihat pembahasannya. Jadi kalau anak-anak cermati dari segitiga pertama, jadi ini kuncinya ada di segitiga pertama ini anak-anak. Kita lihat, ada bilangan 4, 9, kemudian 30, kemudian 6.
Bu Guru coba ganti warna tintanya dulu ya. Oke, sekarang dilihat. 9 jika dikalikan 4 itu hasilnya adalah 36. Nah, 36 ini merupakan hasil penjumlahan dari, Guru ganti dulu lagi tintanya. Ini 30 ditambah 6. Jadi, pola pada segitiga ini 9 kali 4 hasilnya adalah 30 ditambah 6. Bu Guru ulangi lagi. 9 dikali 4 kan 36. Nah, 36 itu sama dengan hasil dari 30 ditambah 6. Maka pola ini berlaku juga untuk segitiga yang kedua. Kita lihat, 7 kali 5 itu adalah hasilnya 29 ditambah titik-titik. Ya kan? Guru ulangi, 7 kali 5 adalah 35. Nah, 35 ini sama dengan 29 ditambah berapa anak-anak? Iya, 35. Nih ya, 35 itu sama dengan 29 ditambah 6. Maka bilangan yang tepat untuk melengkapi segitiga kedua adalah 6. Sekarang kita lihat segitiga yang ketiga. Masih sama seperti tadi polanya. 8 kali 3 sama dengan 24. 24 ini merupakan hasil dari 19 ditambah berapa? Iya, 24 ini adalah sama dengan 19 ditambah 5. Sehingga bilangan yang tepat untuk melengkapi segitiga ketiga adalah 5. Begitu. Guru ulangi lagi ya. Berarti pola dari bilangan ini, sebentar Bu Guru ganti warna lagi. Bilangan ini yang berlingkari ini dikalikan hasilnya sama dengan dua bilangan lainnya yang ini. Ya, gitu ya. Seperti tadi kalau anak-anak masih bingung, dicoba diputar ulang bagian pembahasan soal ini. Diputar berulang-ulang sampai paham gitu ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, di sini ada persegi yang berisikan bilangan begitu. Persegi pertama isinya adalah 12, 8, 20, 16. Nah, anak-anak diminta mencari pola bilangan ini, pola bilangan pada persegi ini, sehingga pola tersebut bisa digunakan untuk mencari angka yang hilang dari persegi ini. Gitu ya. Silakan anak-anak otak-atik dulu nih, supaya menemukan pola bilangan pada persegi ini. Bagaimana anak-anak sudah ketemukah? Oke, sekarang kita lihat. Kalau kita cermati, ternyata di persegi ini membentuk pola ya. Kita lihat, Bu Guru lingkari. 20 ditambah 8 sama dengan 28 ya kan. Ternyata hasilnya sama dengan ketika ini dijumlahkan. Jadi penjumlahan silang begitu ya. Guru ulangi. 20 ini 20 ditambah 8 itu 28. Hasilnya sama dengan ini. 12 ditambah 16. 28 ya kan. Berarti untuk persegi yang kedua ini polanya juga sama. 24 ditambah 26 hasilnya akan sama dengan titik-titik ini ditambah 28. Sekarang anak-anak cari dulu 26 ditambah 24 itu berapa? 50 ya. Berarti 28 ditambah bilangan ini, bilangan yang disuruh mencari ini juga hasilnya 50. Nah, 50 itu sama dengan 28 ditambah 22. Maka untuk mengisi bagian yang kosong ini, bilangan yang tepat adalah 22. Begitu. Bagaimana? Paham anak-anak?
Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Nah, silahkan anak-anak amati dulu. Dari persegi ini pasti membentuk pola juga ini. Nah, ternyata ini polanya hampir sama dengan tadi anak-anak. Hanya saja kalau tadi dijumlahkan, ini dikalikan. Kita lihat ya. 8 kali 18 itu hasilnya akan sama dengan 16 kali 9. Jadi dikalikan silang. Oke? 8 kali 18 hasilnya adalah 144. Begitu juga dengan 16 kali 9. Hasilnya adalah 144. Berarti untuk persegi yang kedua ini polanya juga sama. 34 kali 6 itu hasilnya akan sama dengan 12 kali bilangan yang hilang ini. Jadi sekarang kita kalikan dulu. 34 kali 6 adalah 204 ya. Jadi bilangan misterius yang harus anak-anak cari ini itu adalah berapa? 204 dibagi dengan 12 atau 12 dikalikan berapa supaya hasilnya adalah 204. Berapa anak-anak? Silahkan dihitung dulu. Ya. Hasilnya adalah 17. Silahkan anak-anak cek ya. 6 kali 30. Betul. 6 kali 34 itu hasilnya akan sama dengan 12 kali 17. Begitu anak-anak, untuk materi pola bilangan beberapa contoh soal seperti yang Bu Guru bilang tadi, untuk pola bilangan ini memang harus banyak latihan begitu ya. Tapi jangan khawatir, nanti Bu Guru akan berikan soal-soal yang lain lagi. Jadi sampai jumpa di video part 3.